apa-apa, ya. Kalian tanggung jawab. Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Ana Sofayuking. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung Arinal Junaidi dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Arinal mengenakan rompi pink keluar dari Kejaksaan ruang pemeriksaan pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 sekira pukul 21.15 WIB dan ditemani oleh pengacaranya yakni Ana Sofayuking. Mantan orang nomor 1 di Lampung tersebut tanpa kata saat digelandang ke mobil tahanan. Dan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kejati Lampung Danang Suryawibowo menjelaskan bahwasannya Kejati menetapkan Arinal Junaidi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Waihui. Dan berdasarkan keterangan Danang tersebut bahwasannya Arinal dijerat dengan perlakuan tindak pidana korupsi senilai 17.286.000 US dollar. Mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung tersebut pada periode 2019-2024 dilakukan gelar perkara dan hingga dinyatakan yang bersangkutan ditahan dan tersangka. Begitu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, jangan tengah bang, sudah kerja bang. Bang, jangan gitu bang. Udah. Bukan tengah ya, Bang. Bang ini bang. Bang, mau gambar. Udah bang, masuk Sampai ada apa-apa, ya. Kalian tanggung jawab. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Yuk sambil mundur pelan-pelan yuk, sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Yuk pelan-pelan, bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya, kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Kalau pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Bu Ana, gimana Bu Ana? Penetapan tersangkanya Bu Ana. Bisa disampaikan Bu Ana. Yo, mohon izin kawan-kawan. Yo. Permisi Bu, permisi. Bapak, pesannya Bapak. Bapak sayang. Bang, PM1 masuk bang. Pak, fotonya kemarin masuk. Saya masuk PM. Sama Zidan. PM. Mas. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya, sampaikan Bu. Amin sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Ayo Bu berbicara Bu. Jangan bungkam Bu. Kali ini
Hari ini Selasa, tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga, yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada asisten bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tidak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP-08-SD-2-04-2026 tanggal 28 April 2026. Demi kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Print Strip 04 garing L.2/FD.2/04 garing 2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya
keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan. Ibu sehat, Bu Ariana. Sehat buat Ibu. Sehat Ibu. Mbak Ica dan Mbak Ica. Sabar ya Mbak Ica. Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Bu apa yang mau disampaikan Bu? Ya, terima kasih ya. Awas Bang, dari situ Bang. Berita yang ditunggu-tunggukan hari ini. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada rupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LED ini. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Nah, ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LED ini, usut penyertaan modal 10 miliar awal. Usut itu LED satu. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada delikasi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Jadi karena ini jamnya bisa saya gadein nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami, ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan. Kebenaran nanti akan menemukan jalan. Bang Ikhwan, Saya untuk keluarga Bu. Bang Ikhwan, aku bisa sampai Bang Ikhwan. Udah, Bang. Sampai ada apa-apa, ya, baru tanggung jawab. Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Anna Sofayuking. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung Arinal Junaidi dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Arinal mengenakan rompi pink keluar dari Kejaksaan ruang pemeriksaan pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 sekira pukul 21.15 WIB dan ditemani oleh pengacaranya yakni Anna Sofayuking. Mantan orang nomor 1 di Lampung tersebut tanpa kata saat digelandang ke mobil tahanan. Dan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kajati Lampung Danang Suryawibowo menjelaskan bahwasannya Kejati menetapkan Arinal Junaidi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Waihui. Dan berdasarkan keterangan Danang tersebut bahwasannya Arinal dijerat dengan perlakuan tindak pidana korupsi senilai 17.286.000 US dollar
mantan kepala daerah Provinsi Lampung tersebut pada periode 2019-2024 dilakukan gelar perkara dan hingga dinyatakan yang bersangkutan ditahan dan ditetapkan tersangka. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, jangan tengah bang, jangan kerja bang. Bang, jadi gitu bang. Buka tengah ya, Bang. Bang, ini bang. Bang, gua mau gambar. Udah bang. Kalau sampai ada apa-apa, ya, kami tanggung jawab. Pak Rinal bisa disampaikan Pak Rinal. Yuk sambil mundur yuk pelan-pelan yuk sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Yuk pelan-pelan bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Kalau tuh. Pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Rinal bisa disampaikan Pak Rinal. Bu Ana, gimana Bu Ana? Penetapan tersangka ini Bu Ana. Bisa disampaikan Bu Ana. Yo, mohon izin kawan-kawan. Yo. Permisi Bu, permisi. Bapak, pesannya Bapak. Bapak tersayang. Pak, fotonya kemarin masuk. Sama Jidan. Mas. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya, Amin sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Rinal Bu. Ayo Bu berbicara Bu, jangan bungkam Bu. Dan hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada asisten bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tidak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor TAP/L-8-FD-2/04/2026 tanggal 28 April 2026.
demi kepentingan penyidikan. Selanjutnya terhadap Saudara ARD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Print Strip 04 garing L.8 garing FD.2 garing 04 garing 2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan. Ibu sehat, Mariana. Sehat buat Ibu. Kuat Bu. Sehat Ibu. Mbak Ica, Mbak Ica. Kabarnya Mbak Ica. Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Bu apa yang mau disampaikan Bu? Bu. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Awas Bang, dari situ Bang. Berita yang ditunggu-tunggukan hari ini. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada rupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana pensiun dari LPD ini. Ya. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Ya, ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LEB ini, usut penyertaan modal 10 miliar amal. Usut itu LEB 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada delikasi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Dan kata ini jamnya bisa saya jadiin nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu.
Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan. Kebenaran nanti akan menemukan jalan. Bang Isman, Saya Bang Isman, aku bisa sampai Bang Isman. Udah Bang, Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Ana Sofayuking. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung Arinal Junaidi dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Arinal mengenakan rompi pink keluar dari Kejaksaan ruang pemeriksaan pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 sekira pukul 21.15 WIB dan ditemani oleh pengacaranya yakni Ana Sofayuking. Mantan orang nomor 1 di Lampung tersebut tanpa kata saat digelandang ke mobil tahanan. Dan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kajati Lampung Danang Suryawibowo menjelaskan bahwasannya Kejati menetapkan Arinal Junaidi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Waihui. Dan berdasarkan keterangan Danang tersebut bahwasannya Arinal dijerat dengan perlakuan tindak pidana korupsi senilai 17.286.000 US dollar. Mantan kepala daerah Provinsi Lampung tersebut pada periode 2019-2024 dilakukan gelar perkara dan hingga dinyatakan yang bersangkutan ditahan dan ditetapkan tersangka. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, jangan tengah bang, jangan kerja bang. Bang, jangan ikut bang. Ya, udah. Buka tengah ya, kalau ya. Bang. Bang ini bang. Bang, mau gambar. Udah bang. Kalau sampai ada apa-apa, ya, kami tanggung jawab. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Pak, sambil mundur yuk pelan-pelan yuk, sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Pak yuk pelan-pelan, bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya, kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Kalau pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Bu Ana, gimana Bu Ana? Penetapan tersangka ini Bu Ana. Bisa disampaikan Bu Ana. Yo, mohon izin kawan-kawan. Yo. Permisi Bu, permisi. Bapak, pesannya Bapak. Saya. Bang, PM1 mana Bang?
Pak, bodornya kemarin masuk. Mas. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya, kami sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Ayo Bu berbicara Bu, jangan bungkam Bu. Dan hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga, yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tidak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana partisipatif interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor TAP-08-L-2-04-2026 tanggal 28 April 2026. Lebih kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Warehui selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Print 04-FD-04-2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 20 huruf C KUHP. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas
seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan. Ibu sehat, Mariana. Sehat buat Ibu. Kuat Bu. Sehat Ibu. Mbak Ica, dan Mbak Ica. Kabarnya Mbak Ica. Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Bu apa yang mau disampaikan Bu? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Awas Bang, jangan situ Bang. Berita yang ditunggu-tunggukan hari ini. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak sudah meyakini bahwa tidak ada rupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dan LNG. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Ya, ini pun Bapak dipaham dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LED ini, usut penyertaan modal 10 miliar awal. Usut itu LED 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada delikasi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Saya kata ini jamnya bisa saya jadiin nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami, ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan. Kebenaran nanti akan menemukan jalan. Bang Isman, Dari Bapak ya, untuk keluarga Bu. Bang Isman, apa yang bisa sampaikan Bang Isman? Udah, Bapak. Sampai ada apa-apa, ya, kalian tanggung jawab. Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Anna Sofayuking. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung Arinal Junaidi dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Arinal mengenakan rompi pink keluar dari Kejaksaan ruang pemeriksaan pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 sekira pukul 21.15 WIB. Dan ditemani oleh pengacaranya yakni Anna Sofayuking. Mantan orang nomor 1 di Lampung tersebut tanpa kata saat digelandang ke mobil tahanan.
Dan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kajati Lampung Danang Surya Wibowo menjelaskan bahwasannya Kejati menetapkan Arinal Junaidi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Waihui. Dan berdasarkan keterangan Danang tersebut bahwasannya Arinal dijerat dengan perlakuan tindak pidana korupsi senilai 17.286.000 US dollar. Mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung tersebut pada periode 2019-2024 dilakukan perkara dan hingga dinyatakan yang bersangkutan ditahan dan tersangka. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, jangan tengah bang, terus kerja bang. Bang, jangan gitu bang. Ya udah. Buka tengah ya. Bang. Bang, gua mau gambar. Udah bang. Kalau sampai ada apa-apa, ya, kalian tanggung jawab. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Pak, sambil mundur yuk pelan-pelan yuk, sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Pak Arinal pelan-pelan, bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya, kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Kalau pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Bu Ana, gimana Bu Ana? Penetapan tersangka ini Bu Ana. Bisa disampaikan Bu Ana. Yuk, mohon izin kawan-kawan. Yuk. Permisi Bu, permisi. Bapak, pesannya Bapak. Bapak, saya. Bang, PM satu mas, bang. Pak, fotonya kemarin masuk. Saya masuk PM. Sama sidang. PM, dah. Mas. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya, kami sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Ayo Bu berbicara Bu, jangan bungkam Bu. Hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada asisten bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar.
yang melibatkan saudara ARD. Sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab/F_D_2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Lebih kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Prim/L.8/FD.2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan. Ibu sehat, Bu Ariana. Sehat buat Ibu. Sehat Ibu. Mbak Ica, dan Mbak Ica. Kabarnya Mbak Ica. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Bu, apa yang mau disampaikan, Bu? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Awas, Bang. Jangan situ, Bang. Berita yang ditunggu-tunggu kan hari ini. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak sudah meyakini bahwa tidak ada rupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LND ini. Ya. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi segala ini. Ya, ini pun Bapak dipaham dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LED ini, usut penyertaan modal 10 miliar apa? Usut itu LED 1.
jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada delikasi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Saya berkata ini jamnya bisa saya jadiin nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa, Bu? Dari keluarga, Bu. Ya, pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami, ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan. Kebenaran nanti akan menemukan jalan. Baik, Pan. Dari Bapak ya, untuk keluarga. Baik, Pan, apa yang saya sampaikan, Baik, Pan? Udah, Bang. Sampai ada apa-apa, ya, kami tanggung jawab. Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Anna Sofayuking. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung Arinal Junaidi dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Arinal mengenakan rompi pink keluar dari Kejaksaan ruang pemeriksaan pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 sekira pukul 21.15 WIB dan ditemani oleh pengacaranya yakni Anna Sofayuking. Mantan orang nomor 1 di Lampung tersebut tanpa kata saat digelandang ke mobil tahanan. Dan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kejati Lampung Danang Suryawibowo menjelaskan bahwasannya Kejati menetapkan Arinal Junaidi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Waihui. Dan berdasarkan keterangan Danang tersebut bahwasannya Arinal dijerat dengan perlakuan tindak pidana korupsi senilai 17.286.000 US dollar. Mantan kepala daerah Provinsi Lampung tersebut pada periode 2019-2024 dilakukan perkara dan hingga dinyatakan yang bersangkutan ditahan dan tersangka. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, jangan tengah, Bang. Bang, kita kerja, Bang. Bang, jangan gitu, Bang. Ya udah. Buka tengah ya, kalau ya. Bang. Bang, ini, Bang. Bang, gua kena gambar. Udah, Bang. Sampai ada apa-apa, ya, kami tanggung jawab. Pak Arinal bisa disampaikan, Pak Arinal. Sambil mundur ya pelan-pelan ya, sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Yuk pelan-pelan, bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya, kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Kalau pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Arinal bisa disampaikan.
Ana. Bisa sampaikan Bu Ana. Yo, mohon izin kawan-kawan. Yo. Permisi Bu, permisi. Bapak, kesana Bapak. Bapak, sayang. PM satu Mas, Bang. Pak, fotonya kemarin masuk. PM. Sama Jidan. PM satu. Mas. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya, kami sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Ayo Bu, berbicara Bu. Jangan bungkam Bu. Dan hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada asisten bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana partisipasi interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor TAP-08-FD-2-04-2026 tanggal 28 April 2026. Lebih kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Print-04-LC8-FD-2-04-2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 20 huruf C KUHP.
kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan. Ibu sehat, Mariana. Sehat buat Ibu. Sehat Ibu. Mbak Ica, dan Mbak Ica. Sabar ya Mbak Ica. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Bu, apa yang mau disampaikan, Bu? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Awas, Bang, awas, Bang. Yang situ, Bang. Berita yang ditunggu-tunggu kan hari ini. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada sedikit pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LPD ini. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Nah, ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LEB ini, usut penyertaan modal 10 miliar apa. Usut itu, LEB 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada delikasi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Dan kata ini jamnya bisa saya gadein nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesannya apa, Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami ini kamu. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan. Kebenaran nanti akan menemukan jalan. Bang Isman, Dari Bang saya, untuk keluarga Bu. Bang Isman, apa yang bisa sampaikan Bang Isman? Udah, Bang. Masuk ke Kalau sampai ada apa-apa, ya, kalian tanggung jawab. Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Ana Sofayuking. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung Arinal Junaidi dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Arinal mengenakan rompi pink keluar dari
kejaksaan ruang pemeriksaan pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 sekira pukul 21.15 WIB dan ditemani oleh pengacaranya yakni Ana Sofa Yuking. Mantan orang nomor 1 di Lampung tersebut tanpa kata saat digelandang ke mobil tahanan. Dan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kajati Lampung Danang Surya Wibowo menjelaskan bahwasannya Kejati menetapkan Arinal Junaidi dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Waihui. Dan berdasarkan keterangan Danang tersebut bahwasannya Arinal dijerat dengan perlakuan tindak pidana korupsi senilai 17.286.000 US dollar. Mantan kepala daerah Provinsi Lampung tersebut pada periode 2019-2024 dilakukan gelar perkara dan hingga dinyatakan yang bersangkutan ditahan dan ditetapkan tersangka. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, jangan tengah bang, jangan kerja bang. Bang, jangan gitu bang. Ya udah. Buka tengah ya, Bang. Sampai ada apa-apa, ya, kami tanggung jawab. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Sambil mundur ya pelan-pelan yuk, sambil mundur pelan-pelan. Yuk sambil mundur pelan-pelan kita awas tangga. Yuk pelan-pelan, bisa disampaikan Pak. Awas tangga ya, kita sambil mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita sambil mundur ya. Masuk. Pelan-pelan mundur ya kawan-kawan. Kita kasih jalan. Pak Arinal bisa disampaikan Pak Arinal. Bu Ana, gimana Bu Ana? Penetapan tersangka ini Bu Ana. Bisa disampaikan Bu Ana. Yuk, mohon izin kawan-kawan. Yuk. Bapak, pesannya Bapak. Sayang. Pak, botolnya kemarin masuk. Mas. Bu, izin Bu. Statement dikit aja Bu. Ya, Anda sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Ayo Bu berbicara Bu, jangan bungkam Bu. Hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan sekalian, pada tim penyidik, tim intelijen juga yang telah hadir sampai dengan malam ini dalam kegiatan penanganan perkara yang akan saya sampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Tim penyidik pada asisten bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% atau dana PI pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu
telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana partisipatif interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab/308-L-2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Demi kepentingan penyidikan selanjutnya terhadap saudara ARD dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung di Waihui selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 28 April sampai dengan 17 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Print 04/L-8-FD-2/04/2026 tanggal 28 April 2026. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Kami tegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum perkara terkait berkomitmen untuk menuntaskannya secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kejaksaan Tinggi Lampung juga menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu dan memantau perkembangan penanganan perkara ini, termasuk melaporkan aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diduga apabila telah melakukan tindakan-tindakan tercela, agar perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Lampung. Demikian press release ini disampaikan. Ibu sehat, Wariana. Sehat buat Ibu. Sehat Ibu. Mbak Ica, dan Mbak Ica. Kabarnya Mbak Ica. Ibu ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Bu, apa yang mau disampaikan, Bu? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Bang, awas Bang, Bang, awas Bang, jadi situ Bang. Berita yang ditunggu-tunggu kan hari ini. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada rupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dan LI. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi
harus berimbang. Dan apa yang kalian usahakan itu nanti ingat ya akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi segala ini. Ya. Ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LEB ini, usut penyertaan modal 10 miliar apa. Usut itu, LEB 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada kualifikasi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Ibu, kondisi Bapak terkini seperti apa, Bu? Oh, kita ketawa-ketawa tadi. Malah saya dititipin jam sama cincin. Jadi kata ini jamnya bisa saya jadiin nanti. Ibu, ada pesan apa, Bu, buat Bapak, Bu? Pesan apa, Bu? Dari keluarga, Bu? Ya, pesannya Bapak harus sehat, harus kuat, ya. Jangan khawatirkan kami. Justru kami hadir di sini bersama anak-anak menantu karena kami tidak malu. Bapak tidak korupsi. Ya, jadi kami tidak menundukkan kepala kami, justru kami tegakkan kepala kami, ini kami. Dan sampai kapanpun akan saya bela. Ya, karena keadilan harus ditegakkan. Kebenaran nanti akan menemukan jalan. Baik, Pan. Dari saya, untuk keluarga, Bu. Baik, Pan. Apa yang bisa sampaikan, Baik, Pan? Udah, Pak. Sampai ada apa-apa, ya, kami tanggung jawab. Ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 malam. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, Arinal tampak keluar dari kantor Kejati Lampung mengenakan rompi pink sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani oleh kuasa hukumnya yakni Ana Sofayuging. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung yakni rekan Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan Bupati Nonaktif Lampung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal